Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam persekutuan doa pagi. Kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Kiranya sukacita, damai sejahtera dan kasih Allah, Allah Immanuel, senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau beri kepada kami. Kami bersyukur ada kesempatan baik untuk kami kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami ngerti akan firman Tuhan yang kami renungkan, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami, supaya iman kami bertumbuh dan hidup kami menghasilkan buah kebenaran yang memuliakan nama Tuhan. Berkatilah setiap kami yang membaca, merenungkan firman Tuhan ini. Diberkatilah setiap sarana yang kami pakai, biarlah segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun ini adalah Natal yang istimewa. Di masa pandemi, kita dibatasi ruang dan waktu untuk bisa beribadah bersama-sama di gereja, merayakan Natal bersama-sama. Namun kita harus bersyukur karena kita tetap bisa mendengar firman Tuhan, pesan Natal yang disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dengar, kita renungkan, supaya iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada kabar baik yang Tuhan sampaikan buat kita semua, bahkan setiap orang yang bisa mendengar firman Tuhan, kebenaran Tuhan hari ini, melalui peristiwa Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang dituliskan di dalam Alkitab. Kabar baik yang mendatangkan kesukaan besar bagi semua orang di dunia ini. Apakah kabar baik itu? Kita akan baca bersama-sama di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 20. Tema renungan pada hari ini adalah kabar baik yang mendatangkan kesukaan besar bagi semua orang. Saudaraku yang terkasih, dunia saat ini sedang mengalami isu kepercayaan yang disebabkan oleh informasi yang rawan dengan kebenaran. Banyaknya berita bohong yang kita dengar dan kita terima. Kemajuan teknologi melalui media elektronik, media sosial yang sangat mudah kita bisa akses, sehingga banyak pula berita atau informasi yang bisa kita terima atau kita dengar, namun belum tentu syarat dengan kebenaran. Kita mau melihat berita baik apa yang Tuhan sampaikan lewat peristiwa Natal yang dituliskan di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 20. Kita akan membaca. Demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berita baik yang mendatangkan kesukaan besar harus berisi tentang kebenaran. Pesannya harus jelas. Motivasinya harus tulus dan benar. Pesan dari
firman Tuhan lewat peristiwa Natal adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu yang akan mendatangkan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Mungkin hari ini ada orang yang baru pertama kali mendengar, membaca, atau merenungkan ayat ini. Di sini dituliskan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kalau kita mau mendengar, menerima firman ini sebagai informasi berita kebenaran, yang pesannya ini sangat jelas. Hari ini, engkau yang mendengar, engkau terima berita kebenaran yang pesannya jelas, yaitu Yesus Kristus lahir bagimu sebagai juru selamat. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudaraku yang terkasih, berita baik harus berasal dari sumber yang jelas. Di dalam ayat 10, ayat 13, 14, 15, dituliskan bahwa berita tentang kelahiran juru selamat bagi semua orang, sumbernya dari Tuhan, yang menyampaikan malaikat Tuhan kepada para gembala. Kalau kita merenungkan ayat ini hari ini, Alkitab yang kita baca menyampaikan pesan yang ditulis buat kita, pesan Tuhan buat kita, yaitu lahirlah juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Sumbernya jelas, pesan dari Tuhan kepada kita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berita baik adalah berita yang sesuai fakta, terbukti kebenarannya. Ada peristiwa yang terjadi dan yang diberitakan itu sesuai dengan kejadiannya. Kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Para gembala cepat-cepat berangkat dan mereka menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi Yesus Kristus sedang terbaring di palungan, persis seperti yang diberitakan oleh malaikat Tuhan. Mereka melihatnya dan para gembala memberitahukan apa yang mereka dengar
pesan Tuhan yang mereka terima. Dan itu ternyata sesuai dengan fakta, realita, dan kejadiannya. Ayat 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berita baik yang berisikan tentang kebenaran, pesan yang jelas dari Tuhan akan mendatangkan kesukaan bagi orang yang mendengarnya. Akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang yang mendengarnya. Semua orang yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh gembala, mereka takjub, mereka terheran-heran, mereka sukacita. Ayat yang ke-19 dan 20. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berita baik pasti akan ujung-ujungnya hanya untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan atau pujian bagi manusia, baik itu yang menyampaikan ataupun yang mendengar berita. Di sini para gembala menerima pesan Tuhan, melihat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus dan ternyata benar adanya dari peristiwa itu bahwa ada seorang bayi bernama Yesus Kristus lahir di palungan yang akan menjadi juru selamat bagi semua orang. Maka para gembala ini memuji Allah, memuliakan Allah. Memuji memuliakan Allah bukan karena menerima berkat dari Tuhan, menerima mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, tetapi dari renungan yang dilakukan oleh gembala-gembala ini, memuji dan memuliakan Allah karena sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka, yang telah Tuhan katakan kepada mereka. Mari kita mau memuliakan Allah, memuji Allah, karena kita mendengar berita, pesan kebenaran dalam hidup kita, dan melihat karya ajaib Allah yang menggenapi setiap janji firman-Nya dalam hidup kita. Itu yang kita muliakan, yaitu pribadi Allah yang kita muliakan. Berita baik ujung-ujungnya harus memuliakan Allah, bukan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berita baik yang berisi tentang kebenaran dengan pesan yang jelas dan sumber yang jelas, yaitu Tuhan Allah untuk semua manusia di dunia ini, untuk semua orang, gak hanya orang Kristen yang mendengar pesan Tuhan bahwa Yesus Kristus lahir ke dunia sebagai juru selamat, penebus dosa, yang dituliskan di dalam Alkitab, di dalam Injil adalah kebenaran. Semuanya dituliskan Tuhan karena kasih Allah kepada manusia, kepada saya, dan kepada saudara semua. Pesan Natal
tahun ini yang bisa kita renungkan? Mari kita tetap hidup dan menghidupi kebenaran. Memberitakan kebenaran, yaitu Injil, kesukaan besar bagi semua orang, yaitu adalah hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus, Juru Selamat, Sang Penebus dosa, yang memberikan hidup kekal, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita hidupi, kita beritahukan kebenaran ini kepada orang lain. Dan saudaraku, tetaplah percaya kepada Sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Mari bersukacita, bersyukur, karena hari ini kembali kita menerima kabar baik. Kabar yang mendatangkan kesukaan besar, bahwa Yesus Kristus hari ini telah lahir bagi kita sebagai Juru Selamat yang menebus dosa kita. Yuk, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang berhikmat untuk tidak memberikan kedua telinga kita menerima berita, informasi yang belum tentu benar. Jangan mau terima berita-berita bohong yang akan mudah meruntuhkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mari kita pertajam dan mau menerima, lebih berhikmat, memberikan kedua telinga kita untuk berita-berita kebenaran, supaya iman kita semakin bertumbuh. Ya, berdoa supaya telinga kita, pikiran kita, hati kita punya filter yang baik untuk semua informasi yang kita dengar, kita lihat, kita baca. Biarlah kebenaran yang sesuai dengan Injil, firman Tuhan, itu yang menumbuhkan iman kita, itu yang kita terima dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bersyukur lewat peristiwa Natal, lewat para gembala yang mendengar berita yang mendatangkan kesukaan besar bagi semua orang, bahwa Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia ini sebagai Juru Selamat yang menebus dosa manusia. Kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Juru Selamat kami yang menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang berhikmat, supaya iman kami tetap teguh di dalam Engkau, di dalam Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami. Kami mau saring, kami mau punya filter yang baik untuk tidak mudah menerima informasi-informasi atau berita bohong lebih banyak dalam hidup kami. Stop, kami mau tutup untuk berita-berita bohong yang mungkin akan gampang meruntuhkan iman kami. Tetapi beri kepada kami telinga yang mau dengar-dengaran, kepekaan untuk mendengar suara dan pesan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan yang di situ dituliskan pesan-Mu, supaya iman kami kepada Engkau bertumbuh dan kami Engkau dapati adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkatilah setiap kami yang sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan diberkatilah kami, dimampukanlah kami untuk bisa melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami sebagai pendengar berita dan sebagai penyampai berita adalah berita yang benar yang mendatangkan kesukaan bagi banyak orang, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.